Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada surat apa? Surat Al-Ma'un. Kita masih membahas masalah surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian melihat orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan, yaumul hisab, mendustakan hari pembalasan, tidak percaya dengan hari pembalasan. Mereka ini memiliki ciri-ciri yang sangat terlihat sekali dalam perilaku kesehariannya. Ciri-cirinya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang suka menghardik anak yatim. Fi'lun qabih. Istilah Imam Syangqiti, ini perbuatan tercela, yaitu dia menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mengajak orang lain untuk menyantuni orang-orang miskin, fakir miskin. Artinya dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini ciri orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka ketika melakukan salat lalai. Wail, apa yang dimaksud dengan huruf wail? Ya. Apa yang dimaksud dengan wail di sini? Penafsiran yang banyak disebutkan oleh para ulama, wail di sini adalah azab, kebinasaan, kehancuran, celaka. Azab, penafsiran yang disebutkan oleh kebanyakan para ahli tafsir. Ada riwayat lain yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengambil dari riwayat Abdullah Ibnu Abbas, mengatakan wail ini adalah wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail di sini adalah telaga yang ada di dalam neraka jahanam. Di situ mengalir di dalamnya nanah dari penduduk neraka. Na'udzubillah. Yang di masyarakat awam dikenal dengan istilah neraka wail.
Tetapi pendapat ini lebih cenderung dilemahkan oleh para ulama ahli tafsir. Mereka lebih dominan mengartikan wail di sini dengan makna yang lebih umum, yaitu azab, celaka, binasa. Bahasa simpelnya neraka tempatnya lah. Siapa yang terkena ancaman, artinya ini ancaman, ya. Ancaman. Siapa yang terkena ancaman? Yang terkena ancaman adalah al-musallin, orang-orang yang salat. Jadi ayat ini jangan dipenggal ketika menjelaskannya, tetapi digabung dengan ayat selanjutnya, yaitu mereka yang lalai di dalam melakukan salat. Menarik penjelasan para ulama di sini. Saya akan jelaskan dulu per ayat dan per kata. Nanti saya akan jelaskan korelasi antar satu ayat. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat di sini? Ya. Siapa maksud orang-orang yang sholat di sini? Pertama, tentu secara umum dulu. Secara umum yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat di sini adalah kaum munafikin, ya, orang-orang munafik. Secara khusus ada dua ciri yang disebutkan oleh para ulama. Jadi saya sebutkan tidak dalam konteks sebuah perbedaan, ya, dalam konteks keanekaragaman dalam penafsiran. Ya. Pertama, yang dimaksud secara khusus orang-orang yang sholat adalah yang dikutip oleh banyak para ahli tafsir, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mereka mengatakan humul munafiqun alladzina yusalluna alaniyah wa la yusalluna sirra. Mereka itu adalah orang-orang munafik di mana mereka akan mengerjakan salat ketika berada di depan khalayak ramai, dan mereka akan meninggalkan salat ketika dia sendirian. Ini yang dimaksud dengan wailul lil musallin. Kalau bahasa kita kadang-kadang salat, atau salatnya kalau di depan anak orang banyak diajak temennya baru dia salat. Tapi kalau dia sendirian atau jalan sendirian, lebih cenderung dia enggak salat. Dan ini yang banyak di masyarakat kita, ya, seperti ini sangat banyak. Dan ini yang dimaksud dengan ayat pada surat Al-Mudaththir. Qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian itu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kita enggak sholat. Ini makna yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan alladzina hum min ahli shalah. Lihat bahasanya Ibnu Katsir, alladzina hum min ahli shalah. Yang dimaksud dengan kalimat orang-orang yang sholat di sini adalah mereka-mereka yang ahlus shalah. Siapa ahlus shalah? Apa bahasa kita ahlus shalah di sini? Rajin sholat. Yang dimaksud dengan al-musallin pada ayat ini di komentar yang kedua adalah mereka yang ahlus shalah, mereka yang rajin sholat. Ditambahi dengan kata-kata oleh Ibnu Katsir, wa qadil tazamu biha. Jadi rajin, dia memang rajin sholat, 5 waktu sholat dia. Jadi berbeda dengan
Yang pertama tadi kan, jadi dia kalau sholat di depan orang banyak sholat. Jadi kalau sendirian ogah, cenderung ya tidak mau. Tapi yang kedua ini memang dia rajin sholatnya. Rajin sholatnya. Kemudian apa yang menjadikan keduanya ini, khususnya yang nomor 2 ini, khususnya yang nomor 2 ini, apa yang menjadikan mereka ini wail, terkena azab di neraka? Kelanjutannya ayat yang berikutnya itu, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sahu itu apa? Sahu di sini bukan lupa. Kalau antum ingat di fikih ada namanya apa? Sujud sahwi. Ya kan? Nama orangnya sahi. Kalau jamak namanya sahun. Itu jamak. Tapi yang dimaksud di ayat ini bukan lupa. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah lalai. Ya, beda lupa dengan lalai. Lupa itu kagak ingat kata orang kan gitu kan. Nah, kalau lupa nanti redaksinya bentuknya alladzina hum fi, menggunakan huruf fi bukan an. Makanya para ahli tafsir mengatakan kita bersyukur kepada Allah yang telah menggunakan huruf an daripada menggunakan huruf fi katanya. Oke lah, kita nggak terlalu masuk dalam kesini, bingung antum. Artinya alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang dimaksud di ayat ini adalah mereka ketika sholatnya itu lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai di sini? Ada beragam komentar dari para ulama. Saya simpulkan dari sekian banyak komentar para ulama itu adalah semua mengarah kepada pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Dari beberapa jalur-jalur periwayatan mengarah kepada makna pertama, yaitu lalai dalam waktu pelaksanaan sholat. Ya, lalai dalam waktunya. Lalai dalam waktu di sini ada 2 makna lagi. Mau saya detailin atau saya ringkas? Detailin aja ya. Anak takut antum bingung. Lalai dalam waktu sholat ada 2. Pertama, mengakhirkan waktu awal menjadi akhir. Mengakhirkan waktu sholat dari awal waktunya menjadi waktu yang paling akhir. Kalau bahasa kita nanti aja. Dia sholat, tetap sholat, tetapi sholatnya itu nanti. Ya, nanti kalau sudah mau habis waktunya sholat dia. Tetap sholat. Ya. Ini yang disebut di dalam riwayat Muslim itu tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Ini adalah salat munafik. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Ini salat munafik, ini salat munafik, ini salat munafik. Yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Ketika dia duduk dan menanti matahari. Ketika matahari itu berada di antara 2 tanduk setan, dia baru sholat. Tentu yang dimaksud di sini secara penekanan adalah sholat asar. Tetapi maknanya umum, yaitu mereka yang mengakhir-akhirkan sholat tanpa ada alasan yang syar'i, yang dibolehkan dalam syariat Islam. Gak ada alasan. Tidak ada alasan intinya.
Jadi di makna lalai dari waktu sholat, yaitu mengakhirkan sholat dari awal waktunya menjadi waktu yang paling ujung. Dia sholatnya tapi di ujung waktu, nanti aja dia tetap sholat. Orang yang seperti ini tetap masuk di dalam ancaman pada surat ini. Ya, ingat, orang yang seperti ini dia terkena ancaman pada surat ini. Ya, karena seringkali karena faktor tanggung, tar dulu, ujungnya tar dulu. Makna yang kedua dari mengakhirkan salat, mengakhirkan waktu salat adalah seseorang yang mengakhirkan awal waktu salat hingga waktunya habis. Ya, hingga waktunya habis. Kemudian biasanya kalau di masyarakat kita biasanya kalau sudah seperti ini terus dijamak sama dia, ya kan? Faktor macet. Kalau ibu-ibu kondangan atau lagi belanja di supermarket, harim ini. Ya, makanya hati-hati kalau nganterin perempuan, ya. Nganterin perempuan jurusnya jurus pokoknya. Apa jurus pokoknya? Pokoknya kata orang Surabaya. Jurus saklek, kartu mati. Apa? Habis maghrib jalan. Enggak habis maghrib jalan enggak ada kondangan. Ini jurusnya. Kalau tidak nanti dijamak maghrib sama isya sama dia. Yakin saya. Yakin sudah, saya bisa yakin itu. Sudah alamat ini perempuan ya. Kondangan itu fardu ain, Pak, bagi perempuan ya. Ada bom meletus dia nggak dengar itu telinganya itu. Apalagi kalau sudah belanja juga ada bom meletus kagak dengar itu kupingnya itu. Naudzubillah, ini sudah penyakit perempuan ya. Syi'ti am abait, kamu marah, kamu nggak marah itu kenyataannya. Jadi ini makna yang pertama. Ya, lalai dari waktu sholat. Makna yang kedua, dan ini semua maknanya masuk di sini. Yang kedua adalah lalai dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Artinya lalai dalam melakukan syarat, rukun dan wajibnya sholat. Jadi lalai dalam melakukan syarat, rukun dan wajibnya salat. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dari beberapa komentar para ahli tafsir seperti apa? Seperti orang yang bacaannya cepet-cepetan. Ya, di tafsir Qurtubi disebutkan bacanya cepet-cepetan. Yang kedua, seperti orang yang rukuknya cepet-cepetan. Begitu juga ketika dia sujud dan i'tidal. Ini disebut oleh mereka para ulama dengan bahasa sahun, lalai. Masuk di pengertian ini hadis Abu Hurairah yang di Bukhari Muslim itu kisah seorang sahabat yang bernama Khilad bin Rafi'. Hadisnya yang disebut dengan hadithul musi'i salatahu. Orang yang jelek salatnya. Pernah dengar kan? Khilad bin Rafi' nama laki-laki itu. Ketika dia salat dan dia selesai melakukan salatnya, dia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab salam dia. Setelah dia mengucapkan salam, Rasulullah menjawab. Dan Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu belum sholat. Udah sholat nih. Sholat lagi nih ya, 2 kali, yang kedua kalinya. Setelah dia selesai sholat, datang menghampiri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dia yang ketiga kalinya.
Setelah selesai sholat yang ketiga kalinya, dia balik menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tetap mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat lagi, kamu belum sholat. Ketika yang ketiga kalinya ini terus Rasulullah mengucapkan itu, baru dia mengaku, ya Rasulullah inni la uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih dari ini. Kata-kata ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia selama sholat itu diwajibkan, begitulah sholat dia. Untungnya dia bertemu dan berhadapan dengan Rasulullah sehingga dia dibetulkan. Lalu barulah Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat yang benar. Hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kisah Hudzaifah ibnul Yaman, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman berada di daerah Kufa dan beliau masuk masjid, di situ beliau melihat seorang bapak-bapak yang sudah tua lagi salat. Hudzaifah pun duduk di sebelah bapak itu. Setelah bapak itu selesai mengerjakan sholat, Hudzaifah bertanya, kam aman shallaita bihadza? Pak, bapak sholat kayak begini sudah berapa tahun? Bapak ini menjawab, shallaitu bihadza arba'ina sanah. Saya sholat seperti ini sudah 40 tahun lamanya. Walaupun Ibnu Hajar mengomentari kata 40 tahun ini. Alhasil begitu redaksinya. Dia sholat 40 tahun. Saya sudah sholat 40 tahun lamanya. Hudzaifah mengomentari, innaka law mutta wa anta tusalli ala hadza mutta ala ghairi millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Pak, kalau bapak terus sholat seperti ini sampai bapak mati, bapak akan meninggal bukan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini beruntung, yang satu bertemu sama Rasulullah dan diajarin, yang satu bertemu Hudzaifah dan diajarin sama Hudzaifah. Lah kita yang ngajarin siapa? Kita kalau ditegur orang paling mentok jawabannya terima kasih Pak, terus pergi. Sudah, itu mentok. Makasih Pak, terus pergi. Tidak diperbaiki. Enggak nanya, terus yang benar yang mana Pak? Enggak. Perbaiki kagak, basa-basi doang terima kasih. Seharusnya apa? Seharusnya nanya, oh iya Pak, salah saya di posisi yang mana Pak? Bukan bantah, tidak, dia pengen tahu yang benar. Begini, tolong Pak ajarin saya. Nah ini baru jawaban yang luar biasa. Ya, ini yang kedua. Ibnu Hajar mengomentari dari dua hadis ini di Fathul Bari, apa? Semua kembali kepada prinsip lalai dalam melakukan syarat, rukun dan wajibnya. Ini masalahnya di sini. Makanya disebutkan kan dalam hadis nuhitu an thalath. Saya dilarang oleh Allah 3 hal. Apa itu? Iqa'in ka iqa'il kalb. Salat dengan duduk seperti anjing. Waltifatun kaltifati tha'lab. Kalau sholat nengok-nengok seperti binatang. Ta'lab itu apa namanya? Apa? Bukan kelinci, sejenis kelinci gitulah. Bukan, musang tak apalah, sejenis kelinci. Tupai lah, sejenis itulah. Nengok-nengok sholatnya. Wanakrin kanakrid dik. Sholat cepet kayak ayam lapar. Makanya sebagian para ulama kontemporer menyebutnya dengan bahasa yang lebih keras, sholat dengan gerakan binatang. Bahasanya ekstrim. Ya, cepat sekali. Sholatnya begitu. Ya, kayak ditunggu debt collector di belakang dia. Ya ini yang kedua. Sholat
dengan tidak memahami gerak-gerik sholatnya dia. Jadi ini lalai dari sisi syarat, rukun dan wajib. Yang pertama tadi apa? Ya, berarti perhatian itu. Yang ketiga, lalai dari sisi kekhusyuan sholatnya. Ini yang berat nih. Sholat lalai dari sisi khusyuknya. Ya. Dia ngerjain apa, pikirannya kemana. Kan gitu kan, kekhusyuan. Ada tambahan yang keempat yang disebutkan oleh Imam Syangqiti. Tentu ini termasuk bagian yang mukhtalaf fih di dalam fikih, yaitu sholatnya tidak berjamaah, kata beliau. Saya sebutkan min babil ifadah. Tentu ini bagi mereka yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya. Tapi yang disebutkan oleh para sahabat dan para ulama salafus saleh, 3 hal ini yang dikategorikan sebagai sholat lalai, seperti di beberapa hadis yang saya sebutkan. Jadi kembali kepada sebelumnya, wailul lil musallin. Jadi sifat wail yang diberikan kepada orang sholat itu tentu tidak semua orang yang mengerjakan sholat, ya kan? Tetapi diberikan kepada orang-orang yang sholatnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi itu. Artinya yang disebut di dalam ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kayak apa sholatnya yang bisa memberikan dampak positif kepada dirinya? Kayak apa? Terjawab kan? Ya. Dan seperti hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani di dalam riwayat Al-Imam Suyuti, rubba musallin la khalaqa lahu. Berapa banyak orang yang sholat tidak punya akhlak? Terjawab pertanyaannya. Sholatnya kayak apa? Dan yang tanha 'anil fahsya kayak apa? Coba lihat di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Khusyuk, Pak. Siapa yang aflah, yang disifati dengan sifat falah, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Dimulai dengan khusyuk sholatnya, dan sifat-sifat itu ada 9, diakhiri dengan yuhafidun. Dimulai dengan khusyuk, diakhiri dengan menjaga. Ya. Dan ini yang disifati dengan aflah. Sifat yang kedua, bagi mereka yang terkena ciri yang kedua, maksud saya, bagi mereka yang terkena sifat wail adalah apa? Alladzina hum yuraun, riya. Mereka kalau sholat itu riya. Riya itu diambil dari kata ru'yah. Ru'yah itu apa? Ngelihat. Dan ini menunjukkan penjelasan yang pertama, yang dimaksud dengan orang sholat itu siapa? Yaitu mereka yang sholat ketika di depan teman-temannya. Kalau nggak ada temannya, dia sendirian kakak sholat. Nah ini riya namanya, Pak. Jadi riya itu dia melakukan kebaikan ketika dia berada di depan orang banyak, dan dia tidak akan melakukan itu ketika dia sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin, apa? Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat apa? Isya'i wal fajr. Kenapa? Karena pada waktu itu gelap,
tidak terlihat karena dia maunya dilihat. Ya. Ini mental munafik, ria. Ya. Zaman sekarang bukan isya sama subuh aja mas yang berat, semuanya berat. Ya. Sehingga kalau kita nanya mana munafik yang paling jahat, zaman dulu apa zaman sekarang? Sekarang. Bahkan zaman dulu nifaknya itu sembunyi-sembunyi. Mereka tidak akan menunjukkan kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu duduk Pak bersama Nabi. Duduk mas, dia sama Nabi itu duduk. Ke masjid duduk. Dan kalau ada musyawarah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, dia duduk di situ ikut dia. Dia main jahatnya itu di belakang. Jadi kejahatan dia itu di belakang layar, dia memprovokasi Yahudi biar dia menyerang Nabi, bikin fitnah, menyebar isu-isu negatif dan sebagainya. Di belakang sholat dia. Dan zaman sekarang kakak terang-terangan melakukan di depan kita. Perempuan-perempuan yang munafikat, perempuan-perempuan yang munafik di zaman Nabi pakai jilbab Pak, pakai cadar. Ini enggak terang-terangan telanjang di depan kita. Di masjid telanjang dia. Mau sholat pakai mukena, imamnya assalamualaikum warahmatullah, copot telanjang dia. Di dalam masjid. Maksud saya telanjang celana pendek, rok mini dan sebagainya. Nah ini nifaq. Alladzina hum yuraun, riya. Jadi dia melakukannya. Jadi asli memang dia melakukan sholat itu ingin pujian orang, ingin dilihat. Dia menunjukkan di depan orang bahwa saya sholat. Dia sholat kenapa? Karena tidak enak sama temannya. Al-amalu min ajlin nas syirik. Beramal untuk orang itu syirik. Wa tarkul amali min ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena enggak enak sama orang itu riya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah kamu menyelamatkan dirimu dari dua penyakit ini. Seperti kata Al-Qadhi Iyad. Jadi kalau kita mau sholat sunnah umpamanya, enggak, kenapa? Nanti dipuji orang saya. Maksud dia biar enggak riak gitu. Enggak, nanti saya dipuji orang. Justru itu riak Pak. Justru ini riak ini malah. Ya kan? Kita meninggalkan kebaikan karena orang. Dia mau infak, mau ngasih orang. Enggak, nanti saya dikira dermawan. Berarti pelit kamu. Satu riak kamu. Jadi ini, itulah riak bahaya ya kan. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling saya takutkan dari yang apa yang aku takutkan kata Rasulullah, syirik yang tersembunyi. Di satu riwayat disebutkan dengan sebut syirik tersembunyi. Wa masyirkul khafiyyu ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi? Ar-riya. Fa innahu akhfa ala anfusikum min dabibin namal. Syirik kecil itu riya ini sangat tersembunyi di hati kalian, bahkan lebih tersembunyi dari sebuah semut pun. Jadi bayangkan ya, berbuat sesuatu karena dilihat orang nggak enak sama temen sebagainya. Bahkan para ulama mengatakan kalau kamu berbuat sesuatu dan kamu bangga atas pujian orang, maka itu riya Pak. Walaupun kebanggaan itu sesuatu yang terbersit di jiwa Anda, itu riya. Kalau dipanggil Pak Haji terus agak sumringah gitu wajahnya Pak, lain gitu ya, itu riya. Seneng kalau dipanggil Pak Haji gitu. Kalau gak dipanggil Pak Haji ya dijawab Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Tapi lain jawaban salamnya kalau dipanggil sama Pak Haji. Ada alamat riya.
Tetapi para ulama mengatakan bukan termasuk riya kalau seseorang berbuat sama sekali tidak ada dorongan seperti itu, tapi orang lain yang bangga dengan dia. Itu loh fulan, masya Allah rajin. Orang lain yang memuji dia. Apakah ini termasuk riya ya Rasulullah? Ketika seorang sahabat bertanya, la dzaka busra ajilil ibad. Tidak, itu kabar gembira yang dipercepat oleh Allah untuk dirimu. Jadi ini orang sama sekali dalam hatinya tidak ada unsur itu. Dia melakukan karena Allah. Karena Allah murni. Tapi orang lain yang memujinya, orang yang bangga, lihat tuh anak, masya Allah, lihat tuh bapak rajin dan sebagainya, orang muji. Selama dia tidak terjebak dalam pujian itu, maka ini bukan riya. Kiatnya apa kata Nabi? Tapi jangan dilakukan ya ini ya, sebagai ilmu aja. Kiatnya apa? Idza raaitumul maddahina faghmiru ala wujuhihim turab. Jangan dilakuin loh ya. Kalau kalian melihat orang yang memuji kalian, kamu raupin mukanya dengan debu gitu kata. Kamu lakuin zaat Pak, berantem. Ketika Miqdad ibnul Aswad melihat seseorang yang memuji Utsman ibnu Affan di dalam rumahnya, waktu itu beliau jadi khalifah. Ini orang muji-muji Utsman luar biasa. Miqdad nggak banyak ngomong, dia keluar dari rumahnya Utsman, ngambil pasir segenggaman tangan, lalu masuk, terus tuh orang diraupin pakai pasir sama Miqdad. Ya Miqdad, madza fa'al? Apa yang kamu lakukan yang Miqdad? Saya mengamalkan sabda Nabi. Sedangkan Umar ibnul Khattab ketika duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, lihat ini subhanallah sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Umar duduk bersama Abu Bakar, masuk seseorang dan orang itu datang sengaja ingin bertemu dengan Umar dan bertanya sesuatu tentang Umar. Sebelum dia bertanya, dia menyebutkan kebaikan Umar. Umar langsung mengatakan, uskut wakhruj, diam kamu mulutmu dan keluar dari sini. Diusir sama Umar. Tuh orang gak bisa ngomong, gak berani keluar. Setelah berapa tahun, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat, tuh orang datang lagi menemui Umar ibnul Khattab. Datang menemui Umar dan dia memuji, menyebutkan kebaikan Umar, artinya memuji beliau, dan bertanya, diterima nggak, disuruh diam nggak, diusir. Tuh orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, beliau sudah jadi khalifah, kenapa kali ini engkau nggak mengusirku? Apa jawaban Umar? Apakah engkau memuji diriku sedangkan di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala an? Lihat, inilah sahabat Pak. Ya. Tidak pernah menganggap dirinya itu hebat dan mereka tidak mau dipuji orang. Ya, tidak mau tampil. Ya, tidak mau tampil. Kita di broadcastnya, WhatsApp-nya Ustadz, di situ ada tulisan Ustadz Firanda, hafizahullah. Dia bercerita pengalaman beliau bersama Syekh Abdul Razak. Dia menyebutkan Syekh paling tidak suka gelarnya disebut. Tidak mau gelar-gelar akademik disebut, kata. Jadi mereka orang-orang memiliki sifat seperti itu. Dia tidak mau tampil di depan orang sebagai orang yang hebat. Takut apa? Ini riya. Jadi kembali ke sini, alladzina hum yura'un. Ini ciri yang kedua bagi mereka yang terkena sifat wailun lil musallin. Kemudian saya singkat, lalu nanti habis sholat kita membuat sebuah korelasi apa hubungannya antara anak yatim dan sebagainya di ayat ini. Wa yamna'unal ma'un, mereka yamna'un itu apa? Nggak mau ngasih, nggak mau minjemin. Al-ma'un, apa al-ma'un? Al-ma'un ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, yang dimaksud dengan al-ma'un di sini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh seseorang dalam keseharian.
Jadi barang-barang yang memang dibutuhkan orang dalam keseharian. Kayak ibu-ibu, keseharian ibu-ibu perempuan di rumah butuh apa? Ya kan? Butuh ini, malah kan sederhana, ember mungkin butuh penggorengan, panci buat ini, atau butuh mohon maaf bumbu-bumbu atau apa. Tapi mohon maaf salah. Ini pinjaman, ma'un pinjaman. Dia butuh hal-hal yang sifatnya keseharian dan dia tidak mau, nggak punya, maaf. Dia nggak punya. Dia mau pinjam ember, mau pinjam tangga. Karena dia betulin listrik, nggak punya tangga, pinjam tangga sebelah. Ini ma'un, Pak. Hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang dalam keseharian. Makna yang kedua, ma'un di sini adalah zakat. Ya, zakat. Jadi wayamna'unal ma'un artinya dia tidak mau meminjamkan hal-hal yang sepele. Dia tidak mau. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Dia tidak mau minjemin. Apalagi urusan zakat, ya malah nggak mau lagi Pak ngeluarin. Ini dua makna dan dua-duanya disebutkan oleh para ulama as-salafus salih dari kalangan sahabat dan seterusnya. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi hal yang sepele seperti ini dikategorikan oleh Allah sebagai yukadzibu biddin, pendusta al-ba'ts, hari pembalasan. Jadi tetangganya minjem tangga nggak dikasih, antar rusak jangan dikasih, ini Pak bahaya ini Pak. Ya ini pinjaman. Ya. Minjem ember, minjem selang, dia mau nyuci motor, Pak minjem selangnya dong, oh nggak ada Pak. Ini terjadi banyak Pak, ya kan, banyak hal seperti sepele, tetapi dikategorikan sebagai yukadzibu biddin. Dan akhirnya surat ini pun dinamai dengan surat Al-Ma'un. Disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menyimpulkan dengan apa? Beliau mengatakan alhasil makna dari wayamna'un al-ma'un adalah dia tidak mau meminjamkan sesuatu, baik itu harta, memberi harta, atau meminjamkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang dalam keseharian. Jadi dia tidak mau memberikan hartanya, atau dia tidak mau meminjamkan barang yang dibutuhkan. Jadi dimaknai zakat, nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau sedekah, dan juga dimaknai itu tadi. Udah adzan ya? Udah adzan. Ya. Kita lanjutkan setelah sholat. Apa hubungannya antara menghardik anak yatim, tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin, lalai sholatnya, sama tidak mau minjemin barang? Apa hubungan antara semua ini ya dengan sifat munafik itu tadi? Kita pertajam dengan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Di dalam surat Maryam pada ayat yang ke-59, di situ senada dengan ayat yang menjadi pembahasan kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Senada dengan ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah
wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man tab. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, datanglah setelah mereka. Yang dimaksud dengan setelah mereka ini ayat sebelumnya, yaitu para nabi. Ya. Datanglah setelah mereka para nabi ini khalf, generasi-generasi, adha'us salah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqauna ghayya, mereka semua akan mendapatkan ghayya, yaitu azab. Artinya mereka semua akan masuk neraka. Lihat, adha'us salah, menyia-nyiakan salat. Apa makna menyia-nyiakan salat? Sama dengan ayat ini, yaitu an salatihim sahun. Satu. Kedua, orang yang menyia-nyiakan salat atau sahun ini digandengkan dengan sifat wattaba'us syahawat. Jadi ternyata mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, artinya kemaksiatan. Istilah kita sholat jalan, maksiat jalan. Ini yang pada akhirnya fasawfa yalqauna ghayya, neraka, wail, azab. Na'udzubillah. Kemudian apa hubungannya antara sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini, pada surat ini? Di situ ada menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, tidak menyantuni fakir miskin. Yang ketiga, lalai dalam sholatnya. Yang keempat, tidak memberikan bantuan, pinjaman kepada sesamanya yang membutuhkan barang itu. Apa hubungannya hal ini semua dengan mendustakan hari akhir? Apakah mendustakan hari akhir cirinya cuman ini saja, atau ini sebagai gambaran dari perilaku seorang munafik? Kesimpulan sederhana yang disampaikan oleh Al-Imam Syinqiti, beliau mengatakan surat ini memberikan kita kesimpulan bahwa orang-orang munafik, ya, berarti surat ini kan bicara tentang munafik, bahwa orang-orang munafik itu mereka tidak ada perbuatan baiknya terhadap Allah dengan terlihat pada perilaku sholatnya, dan mereka pula tidak ada perbuatan baik dengan sesama manusia dengan wujud kepedulian dia kepada sesama atau keengganan dia untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi dua hal ini, lahum ahsanu ilallah walahum ahsanu ilal khalq. Bahasa Ibnu Katsir, mereka tidak berbuat baik kepada Allah dan tidak pula berbuat baik kepada sesama manusia. Coba kita lihat di surat Al-Insan yang waktu itu kita bahas. Di surat Insan di sini berbicara tentang surga. Ketika Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, maka Allah mengatakan siapa yang menerima dan memasuki surga, berhak menerima kenikmatan ini dan berhak masuk surga. Ciri-cirinya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menepati janji nadarnya. Wa yakhafun, mereka takut yauman, akan satu hari kana syarruhu mustatira, di mana
kejelekan, azab yang terjadi pada hari itu akan menimpa semua orang. Ibnu Katsir memaknai satu, yufuna bin nadri, menepati nazarnya. Artinya dia menepati kewajiban dia kepada Allah dalam bentuk taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk di dalamnya dia bernazar untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya. Dimaknai umum, ketaatan. Yang kedua, wa yakhafuna yauman, dia takut akan satu hari, yaitu takut hari kiamat, takut diazab. Artinya apa? Wa yatrukuna maharimallah, dia meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ya, melakukan ketaatan, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Muncul yang berikutnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka suka ngasih makan orang lain dari makanan yang paling dia sukai. Miskinan wa yatima wa asira, yang dia kasih makan adalah miskin, yaitu fakir miskin. Wa yatima, anak yatim. Wa asira, siapa asir? Tawanan perang. Jadi di sini digabungkan antara ketaatan dia kepada Allah dengan apa? Infak, sedekah, kepedulian dia dengan sesama. Jadi ini akhirnya menjadi simbol akan perilaku penduduk surga. Ini loh, penduduk surga itu kayak begini. Kemudian sebaliknya yang senada dengan ayat ini, lihat di surat Al-Ma'arij. Di situ Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan watak apa? Halu'a. Apa halu'a? Ngeluh, Pak. Ngeluh aja. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapatkan keburukan, waduh, ngeluh, putus asa, gelisah, tertekan. Kalau dia mendapatkan keburukan, wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, pura-pura bahlul, Pak. Sekut, diem mulutnya. Kalau lagi dapat keburukan, cerita, se-RT tahu semua, Pak. Tapi kalau dapat kebaikan, dapat untung, diam 1000 bahasa, nggak cerita-cerita. Kerjaan sepi, cerita semua orang. Wah, Pak lagi sepi, Pak, kerjaan, Pak. Semua diceritain kerjaan sepi. Tapi kalau lagi untung, ya hanu bahlul, terus diam, terus mulutnya. Dia nggak cerita. Kemana, Pak, nggak pernah kelihatan? Ada dapat untung dia. Manu'a, apa manu'a? Pelit bin medit, Pak, bin bakhil. Jadi kalau dapat keuntungan, dapat kebaikan, naudzubillah. Illal musallin, lihat, kecuali orang-orang yang salat. Jadi orang-orang yang salat, dia tidak akan memiliki sifat ini. Yang kayak gimana salatnya? Lanjutkan ayatnya kan. Alladzina hum ala salatihim daimun. Di mana mereka dalam melakukan salat ini daimun. Apa daimun itu? Kalau diartikan secara bahasa, daimun itu artinya selalu menjaga salatnya, khusyuk salatnya. Ibnu Katsir mengatakan tepat waktunya, pelaksanaan salatnya benar-benar diperhatikan, syarat rukun wajibnya dijaga, kekhusyuannya dijaga. Jadi berlawanan dengan sahun. Di berlawanan ini. Jadi mereka-mereka yang bakal memiliki sifat seperti yang di Al-Insan tadi, yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi wa atal mala 'ala hubbihi, yang di Al-Baqarah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang di Al-Imran.
kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dengan harta yang paling kalian sukai. Ini ada keterkaitan dengan apa? Dengan sholat, Pak. Jadi orang yang sholatnya daimun, dan disebutkan sifat-sifatnya di sini lagi, dimulai dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Di ayat yang 29 Allah mengatakan walladzina hum kemudian Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun di ayat yang ke-34, dan dia orang-orang yang benar-benar menjaga salat. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka ini memiliki sifat-sifat mulia, dimulai dengan salat dan diakhiri dengan salat. Jadi bertolak belakang. Jadi kenapa disebutkan ini semua di surat Al-Ma'un? Karena itulah ciri simbol mereka. Jadi orang yang sholatnya sahun, pasti ini Allah ini yang ngasih rumusan. Pasti dia dengan sesama itu gak peduli, Pak. Pasti. Dan sholat itu simbol dari syariat Islam semuanya. Idza uqimatis shalah, jika salat didirikan maka semuanya akan didirikan, kata Imam As-Sa'di. Jika salat disia-siakan fali ghairiha adya, maka yang lain pun pasti akan disia-siakan. Jadi tidak heran kalau di surat ini dijadikan tanda orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi berarti apa? Semua. Orang yang mendustakan hari pembalasan artinya tidak berbuat baik dengan sesama, dan dia pula tidak berbuat baik kepada Allah yang terlihat dari sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Para ulama bersepakat bahwa menjamak sebuah salat itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Apa itu? Sakit, safar, hujan, kan gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ibarat kita, nggak ada apa-apa, menjamak. Terus kayak orang Syiah, Mas. Orang Syiah seenaknya sendiri, jamak sholat semaunya. Dan juga seperti apa? Kelompok NII. Kalau dulu disebut N11, NII. Nggak ada sholat, nggak ada hujan, nggak ada angin, di jamak aja semua sholat. Orang Syiah seperti itu. Kan? Dulu saya masih sekolah gitu, aliyah. Di Bangil itu kan Syiah, banyak Syiahnya. Dan dari situ Syiahnya. Saya sempat sering dikasih tahu sama anak-anak, ngapain ente capek-capek zar sekolah, jamak aja kan enak, nggak capek. Siapa dia? Anak-anak yang nyantri di pondok Yapi Bangil. Nah kan biangnya situ pabrik Syiahnya kan. Nah itu mereka sudah jadi ciri khasnya. Para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah semua bersepakat menjamak sholat itu karena alasan. Ada alasannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang sholat
setelah sholat dia mengatakan ya lega, ya dia gugur dari kewajiban memang, tetapi halawah, kenikmatan orang sholat dan tanda keimanan seseorang itu dilihat dari kenikmatan dia dalam melakukan sebuah ibadah. Artinya dia melakukan ibadah bukan dalam konteks beban, tapi dia melakukan ibadah itu sudah bagian dari dirinya dan dia menganggap enjoy melakukan itu. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW apa? Halawatul iman. Jadi kalau orang anggap sholat itu beban, berarti imannya yang perlu diperbaiki terus. Ya, perlu dikoreksi karena menganggap itu beban. Yang penting sholat. Akhirnya dampaknya apa? Ditakutkan yang penting sholat, akhirnya waktu ngelaksanain sholat kesannya apa? Cepet-cepetan, asal-asalan, kan yang penting sholat mas, gitu kan. Jadi ungkapan yang ada di masyarakat, udahlah mas, jangan dipermasalahkan, yang penting kan orang sholat. Yang perlu kalian masalahkan itu orang yang gak sholat itu loh, kan sering kan begitu. Jadi di Al-Quran orang yang sholat pun dimasalahkan, apalagi yang kagak sholat. Wailun lil musallin, itu orang yang sholat loh mas, dikatakan wail, celaka lah, apalagi yang gak sholat. Terus siapa yang harus kita perbaiki? Semua. Nabi SAW negor Khilad bin Rafi', sholat Khilad bin Rafi', tapi ditegur dan dinyatakan sholatnya tidak sah. Karena disuruh ngulang 3 kali, berarti sholatnya tidak sah. Ini yang sangat berbahaya. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Anda pernah tinggal di salah satu daerah di Jawa ini, Ustaz. Itu dia itu sholat asarnya itu sebagai tanda pulangnya petani, jadi jam 5-an baru sholat asar. Jadi apakah itu masuk dalam kategori yang lalai seperti itu? Lalu sikap kita seperti apa Ustaz jika kita ditinggal di daerah sana, Ustaz? Iya. Jadi ada memang di sebagian wilayah di Jawa, saya nggak tahu kalau di luar Jawa, mereka azan asar itu disesuaikan dengan para pekerja itu selesai pulang. Jadi saya masih ingat dulu di daerah Pasuruan itu azan asar, saya masih TK waktu itu, TK SD apa ya. Jadi azan asar itu 2 kali Pak. Di masjid yang lain seperti waktunya, tepat waktunya. Ada satu masjid adzan asarnya itu enggak sewaktunya. Dia adzannya bisa 4:30, bisa jam 5. Kenapa? Para pekerja dari pabrik-pabrik mebel itu pulangnya jam segitu. Bagaimana tanggapan dia? Tentu enggak benar ini. Ini ngarang-ngarang sendiri waktu sholat. Emang para sahabat dulu orang yang nganggur semuanya? Kakak. Mereka sahabat itu juga para pekerja keras. Ya. Jadi tetap sholat seperti pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? As-salatu ala waktiha, sholat cepat pada waktunya. Lah kalau kita berada di daerah itu, ya jangan ikuti mereka, kita tetap sholat tepat waktunya. Ya kalau bisa mereka dikasih tahu. Ya yang lain, sebentar, yang ini dulu. Enggak, yang ini dulu, sebentar. Ya. Tadi salah satu keterangan itu tidak khusus. Kita sendiri mungkin susah khusus Ustaz. Kita bentar dengan kesehatan, kita bentar ingatkan untuk hal yang lain dan surat itu gimana sih kiat-kiat kalau untuk mendapatkan kekhususan itu gimana? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan kayaknya kita susah deh. Jadi ini istilahnya belum perang udah nyerah ini. Jadi kecil hati dulu. Kayaknya susah deh, nggak bisa deh. Seperti anak mau ujian, susah deh, nggak mau. Ya nggak bisa bener dia. Sudah nggak bisa bener. Usaha dulu mas, berusaha. Jadi la yukallifullahu nafsan illa
Itu prinsip dasarnya. Ya kan? Ini bukan masalah konteks keilmuan yang berjalan sesuai dengan kemampuan EQ dan akal kita. Ya tidak. Ini adalah syariat yang Allah turunkan. Ya. Terlepas kita belum bisa, kurang atau apalah, tetap kita harus mengatakan pada diri kita bahwa ana harus bisa. Ini terapi diri kita dan ini motivasi untuk kita sendiri. Kita bisa. Seperti konteks Rasulullah bicara tentang doa, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah mengabulkan doa kamu. Kayaknya doa saya nggak dikabulin deh Pak. Jangan, nggak nyerah dulu, sudah bisa insya Allah khusyuk bisa gitu. Karena kita kecil hati dulu, akhirnya menggambarkan sesuatu itu berat, besar gitu loh, seakan-akan susah. Terlepas itu susah atau tidak, itu kan kembali kepada diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Ini satu. Yang kedua, khusyuk itu apa? Khusyuk itu as-sukun, ketenangan. Khusyuk itu adalah fahmu ma'an wa fahmul harakat. Khusyuk itu satu, ketenangan. Yang kedua, memahami gerakan sholat dan memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang bacaan yang kita baca. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Khusyuk itu apa? Beliau memaknai dua ini. Jadi khusyuk itu bukan tenang Mas, bukan tenang saja. Orang sakau magrum itu tenang Mas. Orang sabu-sabu itu tenang Mas. Nanti ajak ngomong pinter bisa jawab gitu. Nanti ajak debat dia pinter bisa jawab, bisa ngeles. Mas lagi sakram tapi kan begitu kan? Salah satu jenisnya katanya gitu. Tapi khusyuk tenang yang didasarkan atas apa? Memahami. Dia faham gerakan-gerakan dia memahami bacaan-bacaan dia, memahami apa yang dia baca, makna yang dia baca. Ini sebuah khusyuan yang berarti harus apa? Hudurul qalb, hatinya hadir, pikirannya hadir, dan yang berikutnya apa? Tidak tergesa-gesa. Ya, fadal yang di belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba itu adalah salat. Nah, ini yang menunjukkan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudahu wa dzirwata sinamih. Kata Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal, wahai Mu'adz, maukah kamu saya tunjuki atas inti dari semua permasalahan, tiangnya apa dan pengendalinya apa? Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dzirwatu sinamihi al-jihad. Inti dari semua permasalahan di dunia ini adalah Anda masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, tiangnya adalah salat. Pengendali kekuatan Islam jihad. Jadi salat di sini disebut oleh Rasulullah SAW apa? Amud, tiang. Bayangkan kalau gedung bangunan masjid ini nggak pakai tiang Mas, apa yang terjadi? Ambruk. Begitulah Muslim. Jadi sholatnya nggak beres, semuanya ambruk. Jadi saya sholat di salah satu tempat umum lah gitu ya. Saya nunggu istri di luar, muncul perempuan mau sholat, roknya mini sampai separuh, persis di jalan di depan mata Ana mikir satu, apa? Ini yang salah sholatnya atau siapa yang salah?
Ini orang sholat tapi roknya populer. Orang Jawa Timur populer katanya Pak, pahanya diler katanya Pak. Saya hanya sholat, subhanallah. Ini anak sholat loh ya, tapi kok begini? Ya kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal, berarti yang salah apanya? Ya dianya sholatnya nggak benar, sehingga dia masih itu tadi sholat jalan, maksiat jalan. Ini sahun ini. Jadi sholat itu benar-benar menjadi simbol dari perilaku seseorang. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Apa makna kalau sholatnya sembarangan keluar dari Islam? Ataukah maknanya dia kufur, kafir? Tentu jawabannya ya tidak. Tetapi yang dimaknai di situ adalah azab. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sholat di dalam seorang muslim dan betapa besar ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi maksudnya itu adalah wail, azab, celaka, kebinasaan bagi mereka yang seperti itu sholatnya. Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Gimana status ana? Status ana adalah muslim yang rajin sholat berjamaah di masjid, Mas. Jadi kita sholat di masjid tepat waktu seperti biasa. Jangan mencari celah bagi kita untuk setan masuk. Akan saya musafir, Mas, kan boleh kan jamak-jamak. Celah bagi kita untuk bermalas-malesan. Maksud kita mau melakukan rukhsahnya, keringanan, ya kan? Tapi ya akhirnya berembas pada menyepelekan. Ini penilaian saya. Bagi siapa? Bagi orang yang seperti ini, Mas ini, Bapak ini, yang bersifat rutin, ya kan? Maka jawabannya apa? Jangan membuat celah untuk setan masuk ke kita. Akhirnya menyepelekan, gampang, saya kan musafir. Wah, tar. Jadi terbiasa begitu akhirnya. Terus gimana? Usahakan tetap melakukan sholat tepat waktu dan berjamaah agar kita mendapatkan kemuliaannya. Bagi siapa? Bagi sekali lagi, bagi kayak dia ini, bolak-balik, ya kan? Ya, wallahu a'lam. Ya, benar. Ya, begini, masalah jamak. Sampai kapan seseorang itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat? Kan gitu kan? Ini masalah mukhtalafih, diperdebatkan oleh para ahli fikih ya. Diperdebatkan antara dibatasi 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Syekh Ibn Baz mengatakan tidak, selama kamu musafir tidak ada niatan untuk mukim, ya selama itu Anda boleh. Ya kan? Tapi saya memandang ini Anda kerja memang setiap hari. Mana tempat tinggal Anda enggak jelas ini. Iya kan? Tinggal di sini ya Jakarta ya tempat tinggal saya, Pak. Ketika pulang ya ada keluarganya di situ. Ya ini rumah saya, terus rumahmu tuh yang mana? Mukim tidak. Makanya saya pribadi, ini jawaban saya pribadi, saya menilai tadi jangan memberikan celah bagi kita untuk
akhirnya jadi malas dengan kondisi yang seperti itu, maka usahakan tetap sholat berjamaah, selesai, hati tenang, tentram, dan kita tetap mendapatkan keutamaan dan fadilah dari sholat berjamaah. Ya. Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Aqimis salata li dzikri. Jadi dirikanlah salat untuk zikri. Apa zikri ini artinya? Mengingat. Makanya orang yang rajin mendirikan salat seperti yang kita jelaskan tadi, maka dia akan memiliki apa? Kekuatan. Dia memiliki kekuatan sudah. Dan orang yang seperti ini tentu sholatnya akan menjadi tanha anil fakhsya'i wal munkar. Pasti itu hubungannya sangat erat sekali. Dia hatinya hadir, pikirannya hadir, iman muncul, akan melahirkan apa? Terjauh dari maksiat. Tapi kalau sholat dijadikan bukan sebagai zikrullah, dijadikan apa? Yang penting gugur kewajibannya. Ya kayak yang tadi itu, yang penting gugur, bukan untuk mengingat Allah, yang penting kan sholat mas. Akhirnya apa? Menyepelekan, menyia-nyiakan, tidak menutup kemungkinan maksiat dikerjakan. Ya. Allahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Seseorang tidak mau disanjung dengan mengatakan panggil saja nama. Saya melihat video waktu itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berceramah di Ikatan Dokter Arab Saudi. Ya, video lama kayaknya itu. Beliau berceramah di situ, datang. Kemudian ada sambutan dari kepalanya, ketua dokter, ikatan dokter. Dalam sambutannya itu beliau mulai dipuji. Di hadapan kita ada Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid gitu kan. Samahatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mulai memuji beliau, langsung dipotong sama Syekh. Khalas, kif, uskut. Langsung. Ceramah loh ini Pak. Sudah cukup, dah diem kamu, cukup, selesai. Kata dia, ndak Syekh, biar semua kenal. Ndak perlu, nggak usah. Marah beliau, nggak usah, cukup, selesai. Akhirnya pendamping beliau mengatakan, udah selesai, sampai di situ aja sambutannya. Udah, ndak mau beliau dipuji. Oh, lihat ini para ulama. Kita kalau enggak menyampaikan pujian ke pimpinan, nanti ngamuk pimpinannya. Jadi etika, wallah Pak, jalannya berdirinya lain, terus nanti astagfirullah. Jadi ini kan tipe-tipe orang yang berjalan di atas riya, sum'ah, gitu kan. Na'udzubillah. Ada lagi? Ya, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.